Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Semoga yang menonton video ini diberi rezeki berlimpah, kesehatan, dan keberkahan hidup. Amin. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Sandi, pria asal Sragen, Jawa Tengah. Anak sulung dari 3 bersaudara, lulusan SMK jurusan Teknik Elektro, namun tak pernah mengenyam kuliah karena tak punya biaya. Ayahnya meninggal saat Sandi duduk di kelas 3 SMK, dan sejak saat itu, ia harus banting tulang menggantikan posisi kepala keluarga. Sempat kerja di bengkel, jadi kernet bus, sampai akhirnya dapat tawaran kerja ke Denmark lewat program kerja sama teknisi luar negeri. Tapi karena keterbatasan ijazah dan pengalaman, ia hanya bisa masuk sebagai staf cleaning service di pabrik turbin angin di kota kecil bernama Esbjerg, Denmark. Hari pertama menginjakan kaki di pabrik itu, matanya langsung terpana melihat betapa megah dan rumitnya mesin-mesin raksasa yang menjulang tinggi. Tiap hari ia membersihkan area sekitar ruang kontrol, tempat para teknisi berdiskusi dan bekerja. Meski hanya membawa alat pel dan sabun, Sandi tidak pernah menyia-nyiakan satu detik pun. Diam-diam ia mendengarkan percakapan teknisi, mencatat istilah asing, dan mengamati struktur kabel serta alur listrik pada mesin. Ia sering pulang malam, hanya untuk membaca ulang catatan di kamar kontrakannya yang sempit. Tapi kerja kerasnya tidak dianggap. Erik, teknisi senior dari Norwegia, kerap mengejeknya. Kamu, kalau lantainya masih basah kayak gini, nanti kabel konslet. Kamu mau tanggung jawab? Hardiknya suatu hari. Sandi hanya menunduk dan meminta maaf. Padahal ia baru saja menyelesaikan membersihkan tumpahan oli yang seharusnya dibersihkan teknisi lain. Teman-teman Erik pun ikut tertawa. Tukang pel belajar jadi teknisi? Dunia sudah gila, ejek mereka. Namun Sandi tak pernah membalas. Ia terus bekerja dengan hati-hati, mendengar dan belajar. Sampai suatu malam, salju tebal mengguyur kota. Suhu minus 20 derajat membuat es menumpuk di pipa-pipa luar dan menyebabkan salah satu mesin turbin utama mendadak berhenti. Alarm peringatan berbunyi. Satu distrik industri di kota itu padam. Panik terjadi di ruang kontrol. Para teknisi berpencar, mencoba menelusuri penyebab kerusakan. Kabel terbakar, sensor digital mati, dan sistem monitor utama tidak menampilkan data sama sekali. Waktu terus berjalan. Setiap 1 jam turbin mati, perusahaan merugi hampir 20.000 euro. Para pemegang saham berdatangan. Manajer produksi dimarahi. Erik dan timnya berkeringat dingin, sementara solusi tak kunjung ditemukan. Sandi yang malam itu kebagian shift lembur, berdiri di pojok ruangan sambil memegang alat pel. Ia memperhatikan layar kosong, kabel mencuat, dan bau gosong dari salah satu konektor. Dalam hatinya, ia tahu apa yang salah. Ia hafal diagram itu. Bahkan ia tahu, salah satu sekring cadangan biasa disimpan di laci bawah. Tapi siapa dia? Hanya tukang pel. Ia tidak berhak bicara. Hingga tiba-tiba, salah satu teknisi terpleset di lantai karena oli yang menetes dari meja. Bodoh. Kamu nggak lihat lantainya licin? Dasar orang kampung. Bentak Erik ke Sandi. Kali ini, hati Sandi memanas. Tapi ia tetap tenang. Ia maju selangkah dan berkata, "Maaf, tapi boleh saya coba bantu lihat mesinnya?" Seluruh ruangan mendadak hening. Erik menatapnya seperti melihat badut. "Kamu pikir ini mesin cuci? Jangan buang waktu kami," bentaknya. Namun, saat suasana semakin panas, seorang pria tua berjas tebal mendekat. Ia adalah Emer Gustav, pemilik perusahaan yang jarang muncul di lantai kerja. "Beri dia 5 menit, katanya tegas. "Kalau gagal, kalian boleh usir dia sekarang. Tapi kalau berhasil, aku sendiri yang akan beri dia penghargaan." Semua terdiam. Erik mencoba protes, tapi Gustav hanya mengangkat tangan, menandakan perintah tak bisa diganggu. Maka, dengan tangan kosong, tanpa alat teknisi, Sandi mendekat ke mesin turbin. Matanya menyapu rangkaian kabel. Ia jongkok, menyentuh konektor rusak,
lalu membuka panel kecil di belakang monitor. Ia lepas sekring yang terbakar dan menggantinya dengan cadangan yang ia tahu selalu ada, karena tiap hari ia bersihkan bagian itu. Lalu ia menjepit kabel yang putus dengan baut kecil yang ia temukan di lantai, dan mengikatnya menggunakan potongan plastik pengikat kabel yang biasa ia kumpulkan dari lantai. Semua menyaksikan dengan tatapan aneh, setengah berharap gagal. Tapi detik berikutnya, wung! Mesin bergetar, layar menyala, lampu indikator berubah hijau, sistem mulai booting ulang, sirine berhenti, dan daya listrik kembali menyala. Turbin hidup. Para teknisi terdiam. Manajer melongo. Erik memandangi layar dengan wajah tak percaya. Gustav tersenyum puas. Lalu, ia mendekati Sandy dan berkata, "Dari hari ini, kau bukan tukang bersih lagi." Tepuk tangan pun pecah. Tapi Sandy tidak merasa bangga. Matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia hanya berdoa lirih. "Ya Allah, aku cuma ingin ibu di kampung bangga." Hari itu, Denmark diguncang oleh berita tak terduga. Seorang TKI dari Indonesia, hanya dengan tangan kosong, berhasil menghidupkan kembali turbin raksasa saat semua teknisi menyerah. Tapi itu baru awal dari segalanya. Berita tentang Sandy menyebar dengan cepat, tak hanya di kalangan internal pabrik tapi juga ke media lokal Denmark. Judul-judul berita bermunculan. Orang Indonesia hidupkan turbin mati total tanpa alat. TKI jadi pahlawan energi di tengah salju esberg. Dan, keajaiban di tengah krisis, tukang bersih bikin pabrik selamat dari kebangkrutan. Foto Sandy sedang memegang kabel dengan seragam biru pabrik tersebar luas. Bahkan ada yang menjadikannya meme inspiratif. Tapi di balik tepuk tangan dan sorotan itu, ada hati yang membara. Dan itu datang dari Erik. Pria Norwegia itu merasa dipermalukan. Reputasinya sebagai teknisi senior yang selama ini dihormati runtuh hanya karena anak Leaning dari negara berkembang. Ia mulai menghasut rekan-rekannya, menyebarkan rumor bahwa keberhasilan Sandy hanyalah kebetulan atau bahkan rekayasa dari atasan. Sudah jelas itu bukan kerja dia. Aku yakin dia merusak mesin duluan, lalu pura-pura jadi penyelamat. Ucap Erik di ruang istirahat sambil memukul meja. Beberapa teknisi yang iri pun mulai menjauh dari Sandy. Mereka menyapanya dengan dingin, membiarkannya makan sendiri, dan mengabaikan pendapatnya di rapat teknisi. Ya, kini Sandy resmi naik jabatan. Ia bukan lagi tukang bersih, tapi asisten teknisi pengawas sistem. Tapi kebahagiaan itu hanya sebentar, karena tekanan psikologis mulai datang. Mesin turbin nomor 3, yang dulunya stabil, mulai sering mati mendadak. Beberapa alat rusak karena ada kesalahan pengaturan. Dan setiap itu terjadi, tudingan mengarah pada Sandy. "Kau satu-satunya teknisi baru di sini. Jangan-jangan kamu yang gak tahu cara kerja sistem," ujar Hans, teknisi lainnya. "Atau kau sengaja sabotase lagi ya? Biar dapat pujian kedua kali," tambah Erik sinis. Sandy hanya diam. Tapi malam itu, ia menyelinap ke ruang kontrol dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Rekaman CCTV menunjukkan Erik diam-diam mengganti setelan tekanan turbin sebelum kerusakan terjadi. Sandy kaget, ingin melaporkan, tapi ia sadar, kalau ia maju sendirian, tak akan ada yang percaya. Erik sudah bekerja puluhan tahun dan dekat dengan banyak bos lama. Bahkan mungkin ia bisa membalikan fakta. Tapi Allah tak tidur. Beberapa hari kemudian, perusahaan mendapat kunjungan dari Kepala Lembaga Energi Eropa. Turbin yang direparasi Sandy diuji secara langsung. Mereka kagum pada perbaikan manualnya yang cerdas. Bahkan metode improvisasinya disebut brilliant under pressure. Tak hanya itu, Mr. Gustav secara terbuka menyebut Sandy sebagai aset langka dan menyarankannya ikut pelatihan teknisi Eropa level A. Saat itu, Erik tak tahan lagi. Di depan semua orang, ia berdiri dan berkata, "Ini semua sandiwara. Anak kampung ini bukan siapa-siapa. Aku akan buktikan bahwa dia penipu." Suasana ruangan hening. Semua menatap Erik. Mr. Gustav menatapnya tajam. "Kalau kau punya bukti,
Tunjukkan. Kalau tidak, lebih baik keluar dari perusahaan ini, katanya dingin. Erik menggertakkan gigi. Tapi sebelum ia bisa membalas, Sandy maju perlahan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya punya bukti kalau selama ini ada yang sabotase kerja sistem. Tapi saya simpan karena saya masih ingin kita semua kerja dengan damai." Sandy pun membuka laptop dan menunjukkan rekaman CCTV saat Erik memutar tuas tekanan turbin saat shift malam. Semua terkejut. Bahkan beberapa teknisi yang sempat membela Erik mulai mundur. Erik pun gemetar. "Itu bukan saya," dalihnya. Tapi semua sudah jelas. Ia dilaporkan, dan dalam seminggu kemudian, Erik dipecat secara tidak hormat dan dipulangkan ke negaranya. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Saat semua mulai tenang, muncul satu berita dari Indonesia yang membuat Sandy kembali terpukul. Ibunya yang tinggal di Sragen jatuh sakit dan harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Biaya yang dibutuhkan hampir 3 juta per pekan. Sandy menunduk lama di kamarnya. Ia baru saja meraih pencapaian besar di negeri orang, tapi kini dipanggil pulang oleh kenyataan yang lebih besar. Ibunya sedang bertarung melawan waktu. Namun sebelum ia pulang, Mr. Gustav memanggilnya secara pribadi. Di ruang kantor besar bertembok kaca itu, Gustav menyerahkan selembar tiket dan selembar surat. "Sandy, kami tahu ibumu sakit. Kamu boleh pulang 2 minggu. Tapi lebih dari itu, ini surat penerimaanmu ke program pelatihan teknisi khusus. Gratis. Kami yang tanggung. Jika kamu mau, setelah kamu kembali, kamu akan menjadi salah satu teknisi energi angin terbaik di Eropa." Mata Sandy berkaca-kaca. Ia terdiam sejenak, lalu menunduk dalam. "Terima kasih, Pak. Tapi bolehkah saya bawa ibu saya ke sini? Saya tak ingin kehilangannya tanpa sempat membalas kasih sayangnya," jawabnya lirih. Gustav mengangguk. "Bawa beliau. Kamu pantas mendapatkan semuanya." Hari itu, Sandy terbang pulang ke Indonesia. Bukan sebagai TKI biasa, tapi sebagai anak bangsa yang membuktikan bahwa ketulusan, kerja keras, dan kejujuran mampu menumbangkan semua keraguan. Ia peluk ibunya erat di teras rumah reot mereka di Sragen. Tangis pun pecah. "Mak, anakmu sudah bukan tukang pel lagi. Anakmu pulang bukan dengan tangan kosong." 3 minggu setelah Sandy pulang ke Sragen, suasana rumah kecil di pinggir sawah itu berubah. Tak lagi sepi dan muram seperti biasanya. Di depan rumah, kini sering terparkir mobil-mobil berlogo media nasional. Para tetangga yang dulu menganggap Sandy hanya tukang pel bule, kini mendadak ramah, bahkan berebut menyapa. Namun bagi Sandy, yang terpenting hanyalah satu. Ia bisa duduk menemani ibunya saat cuci darah, menggenggam tangan keriput itu sambil berdoa dalam diam. Ia tak peduli orang mau bilang apa. Bahkan ia menolak tawaran untuk tampil di acara televisi. "Saya bukan artis. Saya cuma anak kampung yang kerja keras," ujarnya datar. Tapi keajaiban datang justru karena kesederhanaannya. Salah satu yayasan kesehatan dari luar negeri yang mendengar kisahnya, bersedia membantu pengobatan sang ibu dan bahkan menawarkan visa kemanusiaan agar ibunya bisa dibawa ke Denmark untuk perawatan lanjutan. Dengan bantuan Mr. Gustav dan tim perusahaan, proses imigrasi dipercepat. Sandy menggandeng ibunya yang sudah lemah namun tetap tersenyum sepanjang perjalanan ke bandara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ibunya naik pesawat. "Mak, kita nggak lagi tidur di lantai beralas tikar. Nanti kita tinggal di apartemen. Tapi jangan lupa sholat, ya?" bisik Sandy sambil memeluk tubuh kurus itu. Sesampainya di Denmark, dunia seolah berubah. Ibunya disambut dengan hangat oleh komunitas Indonesia di sana. Bahkan beberapa warga Denmark yang tahu kisah Sandy menyumbangkan kursi roda, alat kesehatan, dan makanan halal untuk sang ibu. Tapi Sandy tahu, hidup tak selamanya mulus. Saat ia mengikuti pelatihan teknisi tingkat Eropa, tantangan kembali datang. Ia jadi satu-satunya peserta non-bule dalam kelas. Materi dalam bahasa Denmark yang rumit, teknologi yang lebih kompleks dari yang pernah ia lihat, hingga tekanan mental karena dianggap TKI yang numpang belajar. Tapi seperti dulu,
Sandi tak gentar. Ia belajar semalaman. Menyalin ulang semua catatan ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Ia bahkan menonton ulang video pelajaran berkali-kali hingga paham luar dalam. Salah satu dosen pelatihan, Profesor Morten, yang awalnya memandang rendah, akhirnya mengakui keuletan Sandi. Anak ini bukan cuma cerdas, tapi sangat rendah hati, ujarnya dalam satu seminar. Hingga akhirnya, tibalah hari ujian terakhir. Sebuah simulasi memperbaiki sistem energi hybrid yang rusak total. Para peserta diberi waktu 2 jam. Banyak yang gagal, banyak pula yang menyerah. Tapi tidak dengan Sandi. Ia tak hanya menyelesaikan simulasi tepat waktu, tapi juga membuat skema perbaikan cadangan yang membuat para penguji berdiri dan bertepuk tangan. Ini metode yang belum pernah terpikirkan, ucap juri asal Jerman. Dalam waktu singkat, nama Sandi kembali mencuat. Ia dinobatkan sebagai lulusan terbaik pelatihan dan ditawari posisi sebagai Chief Technician Development di salah satu perusahaan energi hijau terkemuka di Eropa. Tapi Sandi menolak jabatan besar itu. Ia hanya meminta satu hal. Izinkan saya membangun pelatihan gratis untuk anak-anak muda Indonesia di sini, agar mereka juga bisa seperti saya. Permintaannya membuat banyak pihak tersentak. Mereka mengira Sandi akan memilih kekayaan dan jabatan. Tapi ternyata, ia memilih kembali memberi. Dalam waktu setahun, berdirilah Sandi Tech, pusat pelatihan energi terbarukan khusus untuk anak-anak muda Indonesia yang ingin belajar di Denmark. Tanpa biaya. Semua ditanggung oleh donatur dan perusahaan tempat Sandi bekerja. Ratusan anak muda mendaftar. Banyak di antaranya adalah TKI generasi kedua yang dulunya hanya menjadi pembantu rumah tangga atau buruh kasar. Kini, mereka belajar langsung dari seorang Sandi, mantan tukang pel yang dijuluki media sebagai The Miracle Technician from Java. Di tengah prestasinya yang terus melejit, Ibunda Sandi akhirnya berpulang di tahun ketiga. Ia wafat dalam tidur. Dalam pelukan Sandi, dengan wajah tersenyum tenang. Aku bangga sama kamu, Le. Kamu sudah tebus semua harapan ibu. Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan. Sandi menangis sejadi-jadinya. Tapi di hari pemakaman ibunya, puluhan warga Denmark ikut mengantar. Beberapa dari mereka bahkan tak kuasa menahan tangis. Satu warga berkata, beliau bukan hanya ibu dari Sandi, tapi ibu dari harapan dan perjuangan. Kini, Sandi dikenal dunia bukan karena jabatannya, tapi karena ketulusannya. Ia menerima berbagai penghargaan internasional, namun tetap tinggal di rumah sederhana, memasak sendiri, dan selalu menyempatkan kirim uang ke pesantren tempat ia dulu pernah jadi anak asuh. Ia berkata dalam sebuah wawancara, tangan kosong bukan berarti kita lemah. Tapi kalau tangan itu dipakai dengan hati yang benar, ia bisa memperbaiki apapun, bahkan nasib. Cerita Sandi menjadi inspirasi di sekolah-sekolah teknik, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Eropa. Film dokumenter tentang hidupnya ditayangkan di kanal internasional. Dan setiap kali ditanya apa rahasia keberhasilannya, Sandi hanya menjawab dengan senyum. Karena saya tidak pernah melupakan asal saya. Saya TKI, saya anak kampung, dan saya bangga akan itu. Kisahnya membuktikan bahwa dari tangan kosong pun, jika disertai ketulusan, keajaiban bisa tercipta. Dan Sandi adalah bukti nyata bahwa yang awalnya diremehkan, bisa mengguncang dunia. Semua hanya butuh satu, hati yang tidak menyerah.